Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kali ini adalah tema 8, subtema 2. Yuk disiapkan buku dan alat tulisnya. Pembelajaran kali ini adalah membuat cerita dari gambar. Kalian dapat memperhatikannya pada bagian Ayo Mengamati halaman 69 sampai dengan halaman 70. Anggota pramuka harus tahu penempatan atribut pramuka pada bajunya. Oleh karena itu, bagi para anggota pramuka yang belum tahu, akan bertanya dan mendiskusikannya. Seperti halnya yang dilakukan Tommy bersama teman-temannya. Mereka berdiskusi terkait penempatan atribut pramuka. Usaha mereka disajikan dalam gambar berikut ini. Perhatikan 4 potongan gambar pada buku kalian. Rangkailah gambar di atas, buatlah sebuah karangan pendek, susunlah dengan bahasamu sendiri, lalu kerjakan pada kolom yang tersedia. Kegiatan selanjutnya adalah membaca teks pada halaman 72 sampai dengan halaman 74. Yuk kita baca teksnya secara bersama-sama. Dengan judul Aku Bisa Mengerjakan Pekerjaan Rumah Sendiri. Arman telah lama mengikuti kegiatan pramuka. Kemandirian, kecakapan, dan kesetiakawanan merupakan beberapa kebiasaan yang diajarkan dalam pramuka. Kebiasaan tersebut sangat bermanfaat jika diterapkan di rumah. Orang tua juga senang. Arman bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu ia berwudu dan sholat subuh. Tidak lupa ia merapikan tempat tidurnya. Sudah menjadi kebiasaannya, ia menyapu lantai dan halaman rumah. Setelah itu, ia menyiapkan dirinya untuk berangkat sekolah. Arman selalu sarapan pagi dan ia berangkat sekolah sendiri. Sekolahnya tidak jauh dari rumahnya. Ia biasa berangkat dengan berjalan kaki bersama teman-temannya. Rani merupakan teman sekelas Arman. Ia juga rajin mengikuti kegiatan pramuka. Kedua orang tua Rani bekerja. Ia terbiasa sendiri di rumah sebelum kedua orang tuanya pulang. Sepulang sekolah, ia mengambil makan siang sendiri. Kadang-kadang ia membuat lauk untuk makan sendiri. Ia telah mampu menggoreng telur. Setelah makan, ia mencuci piringnya sendiri. Rani sangat senang dapat melakukannya. Orang tuanya juga senang dan bangga. Rani juga berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki. Kecakapan yang ditunjukkan oleh Arman dan Rani dapat dibuatkan simbol khusus. Arman dan Rani juga memilikinya terkait kecakapannya. Tanda kecakapan khusus di dalam seragam pramuka dijahit di lengan kanan. Arman dan Rani memasang dengan menjahitnya sendiri. Berikut ini beberapa tanda kecakapan khusus yang biasa dimiliki pada pramuka siaga. Beberapa gambar tanda kecakapan khusus pada pramuka siaga. Kalian dapat melihatnya pada halaman 74. Seperti P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, dan gerak jalan. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, dan tanda pramuka sedunia. Kegiatan selanjutnya adalah ayo berlatih
pada halaman 74 sampai dengan halaman 75. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Pertama, apakah yang dimaksud kecakapan khusus anggota pramuka? Kedua, sebutkan kecakapan khusus yang telah dimiliki Arman. 3. Pilihlah dengan melingkari gambar simbol kecakapan khusus yang dimiliki Arman. Keempat, sebutkan kecakapan khusus yang telah dimiliki Rani. Kelima, pilihlah dengan melingkari gambar simbol kecakapan khusus yang dimiliki oleh Rani. Kegiatan selanjutnya adalah ayo mengamati pada halaman 75 sampai dengan 77, yaitu menyebutkan sifat-sifat bangun datar. Tanda kecakapan khusus anggota pramuka memiliki bentuk yang beragam. Untuk anggota pramuka siaga akan berbeda dengan tanda kecakapan khusus penggalang. Hal tersebut didasarkan pada tingkatannya. Berikut ini beberapa bentuk tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus penggalang berbentuk lingkaran, persegi, dan segi lima. Sedangkan tanda kecakapan khusus siaga berbentuk segitiga. Bagaimana bentuk-bentuk tanda kecakapan khusus di atas? Menarik bukan? Bentuk tanda kecakapan khusus penggalang di atas sangat bervariasi. Bentuk tersebut mewakili tiap jenjangnya. Jenjang purwa berbentuk lingkaran, jenjang madya berbentuk persegi, dan jenjang utama berbentuk segi lima. Tahukah kamu bagaimana sifat-sifat bangun di atas? Untuk dapat melakukannya, kita dapat mengambil contoh salah satu bangun datar. Kita akan mencari sifat segitiga sesuai tanda pramuka siaga. Amatilah bangun datar segitiga di samping. Coba kamu amati gambar di atas dengan teliti. Ada berapa sisi pada gambar itu? Betul sekali. Ada 3 sisi. Apakah sisi-sisinya teratur? Ada berapa titik sudut pada gambar itu? Benar, ada 3 titik sudut. Karena bangun itu mempunyai 3 sisi teratur dan 3 titik sudut, maka bangun itu dinamakan segitiga. Kegiatan selanjutnya adalah ayo mencoba pada halaman 77. Menemukan sifat-sifat bangun datar. Yang harus kalian lakukan adalah sediakan batang lidi, penggaris, pensil, dan buku tugas. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Potonglah lidi menjadi 4 bagian yang sama ukurannya. Letakkan keempat lidi tersebut di atas buku tugasmu. Susun agar ujung-ujung lidi bertemu. Pada setiap pertemuan ujung lidi, berilah tanda titik. Ambillah lidi itu dan hubungkan titik-titik yang diperoleh dengan penggarismu. Bangun apakah yang terbentuk? Mengapa demikian? Tulis jawabanmu pada kolom yang tersedia. Kegiatan selanjutnya adalah ayo menari, yaitu melakukan gerak tari tempurung. Kalian dapat memperhatikan langkah-langkahnya pada halaman 78 sampai dengan 81. Perhatikan dan simak penjelasan berikut ini. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar di samping contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah. Bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau. Bidang sosial berwarna dasar biru. Dalam kegiatan pramuka juga dilatih berkesenian, salah satunya menari. Kegiatan seperti itu dilakukan sebagai wujud cinta tanah air. Kesenian daerah juga harus dilestarikan. Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat mempraktikkan tari daerah memperoleh tanda kecakapan khusus.
Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang seni budaya. Salah satu jenis tarian yang menggunakan properti dari kelapa adalah tari tempurung. Perhatikan pada video berikut ini. Kegiatan selanjutnya adalah ayo membaca pada halaman 82 sampai dengan 85. Teksnya berjudul Kemandirian dalam Beribadah. Dani dan keluarganya beragama Islam. Teman-temannya memiliki agama yang berbeda-beda. Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka dapat hidup rukun dalam perbedaan, belajar bersama, bermain bersama, dan mengikuti kegiatan pramuka bersama merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan. Dani dan teman-temannya taat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Dani dan teman-temannya taat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Dani biasa sholat berjamaah ke masjid. Sehabis sholat maghrib, Dani dan adiknya biasa mengaji bersama. Orang tuanya biasa menyimak bacaannya. Jika salah diperbaiki. Dani melakukan semuanya dengan kesadaran sendiri. Teman-teman Dani juga melakukan hal yang sama. Mereka menjalankan ibadah sesuai keyakinan dengan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, semua keperluannya mereka siapkan sendiri. Misalnya, baju yang akan dipakai, peralatan yang akan digunakan,
Bahkan mereka berangkat ke tempat peribadatan sendiri. Namun orang tua yang biasa menemaninya. Keluarga jadi tampak harmonis dan religius. Dani dan teman-temannya termasuk anak-anak yang taat beribadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Bagaimana bentuk pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa contoh sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai sila pertama Pancasila. Dani taat menjalankan ibadah. Dani beribadah sesuai agama yang dianutnya. Dalam sehari, ia menyempatkan diri untuk mengingat Tuhan. Ia beribadah 5 kali sehari. Dani mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum tidur, Revana selalu berdoa. Ia berdoa menurut keyakinannya. Ia berdoa atas anugerah Tuhan yang sangat banyak. Ia juga memohon keselamatan dan kesuksesan. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Revana mengamalkan sila pertama Pancasila. Anggota pramuka dilatih untuk mencintai lingkungannya. Kelestarian lingkungan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jika ada lahan kritis atau gundul, anggota pramuka secara bersama-sama akan mengadakan penghijauan. Lingkungan merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Mencintai dan menjaga lingkungan sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Kegiatan selanjutnya adalah ayo menulis pada halaman 85. Menuliskan sikap dan perilaku sehari-hari sesuai sila pertama Pancasila. Tuliskan 5 contoh sikap dan perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini selesai. Selamat mengerjakan dan tetap bersemangat soleh-solehah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.